Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Hari ini kita akan belajar tentang fisika, materi gerak peluru. Masih semangat kan semuanya? Iya dong, harus semangat belajar fisika. Fisika, fisika, fisika. Jadi pada akhirnya kita pasti akan bertanya-tanya itu apa sih itu gerak peluru? Jadi gerak peluru adalah gerak benda yang diberi kecepatan awal dan kemudian mengikuti jalan yang ditentukan oleh gaya gravitasi yang bereaksi pada benda itu dan oleh hambatan atmosfer. Jadi kita tahu nih ada dua faktor yang memengaruhi gerak peluru, yaitu hambatan atmosfer dan gravitasi. Kemudian jalan yang dilalui oleh peluru disebut sebagai lintasan. Nah, lintasan pada gerak peluru ini dia berbentuk parabola. Jadi biasanya gerak peluru disebut juga sebagai gerak parabola. Gerak peluru dapat juga dikatakan sebagai gabungan antara gerak lurus berubah beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Perlu diketahui bahwa pada sumbu X mewakili gerak GLB dan pada sumbu Y mewakili GLBB. Lintasan yang dilalui pada gerak parabola termasuk dalam bidang dua dimensi. Gerak parabola dari suatu benda membentuk sudut elevasi dengan sumbu X atau sumbu Y. Walaupun terdiri dari dua komposisi, namun kedua gerak benda ini tidak saling memengaruhi. Nah, kita punya benda. Bendanya itu berada di posisi X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Kemudian benda ini kita lempar. Kita lempar ke atas dengan kecepatan awalnya V0 dan sudut awal itu alpha 0. Kemudian kan kita bisa lihat waktu kita lempar bolanya ke atas, kan ke atas itu sumbu Y kan. Nah, ada yang disebut sebagai VY. VY itu artinya komponen kecepatan pada sumbu Y. Saat kita lempar ke atas, VY itu akan semakin lama akan semakin mengecil sehingga akan menjadi 0. Ketika dia bernilai 0, saat itu dia berada di ketinggian maksimum atau Hmax misalnya. Nah, pada saat ketinggian maksimum sudah tercapai, maka bola itu akan turun kembali. Akan turun, jadi dia kecepatan pada sumbu Y-nya itu saat dia turun akan kembali bertambah. Hal ini dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Tapi kalau pada sumbu X, kecepatannya itu konstan karena nilai percepatan pada sumbu X itu 0. Kalau kita lihat pada persamaan, ada perbedaan pada rumusnya. Kalau contoh untuk rumus pada kecepatan pada sumbu X, V0x sama dengan V0 kali cos alpha 0. Oke, kenapa jadi pakai cos? Coba lihat. Kita misalkan sudutnya itu yang sebelah sini. Nah, karena sudut sebelah sini, karena kita mencarinya V0x, V0x ini apa letaknya? Samping sudut kan? Nah, samping sudut itu apa? Cos. Nah, jadi kita pakai rumus cos. Kemudian, untuk mencari nilai x, kita tinggal V0 kali cos alpha kali T. Nah, maksudnya T itu misalnya kita mencari X pada waktu yang diminta, waktu tertentu. Jadi, masukkan saja nilai T yang dimintanya itu untuk mencari posisi pada saat waktu yang diminta. Kemudian jika dicari nilai Vx, sama saja rumusnya V0 cos alpha. Kemudian pada sumbu Y pengaruhi oleh percepatan tadi. Untuk rumusnya V0Y, untuk V0-nya sama dengan V0 sin alpha. Kenapa jadi pakai sin? Coba kita lihat lagi nih. Ini kan sudutnya di sebelah sini. V0Y itu kan ke atas. Ke atas itu ke atas itu apa? Ke atas, kalau arahnya ke atas, ini berarti kita sedang mencari nilai sin. Kemudian kalau posisi pada sumbu Y-nya, rumusnya adalah Y sama dengan V0 kali sin alpha kali T tambah 1/2A kali T kuadrat. Dan rumus kecepatan pada sumbu Y atau VY sama dengan V0 sin alpha 0 kali A kali T.
Ingat A-nya tadi itu maksudnya adalah percepatan gravitasi, karena saat kita melempar bola, yang memengaruhi pada sumbu Y ini adalah gravitasi bumi. Ke contoh pertama, disebutkan bahwa sebuah bola dilempar mendatar dengan kecepatan V0 sama dengan 5 meter per sekon. Tentukan kedudukan dan kecepatan pada T sama dengan 1/4 sekon. Kalau bola dilempar mendatar, berarti mendatar itu kalau dari gambar ini kita lihat searah dengan sumbu X. Berarti sudut alfanya sama dengan 0. Kemudian dia menanyakan kedudukan bola saat waktu T sama dengan 1/4 sekon. Berarti kita mencari kedudukan X dan Y. Kalau kedudukan X seperti yang di rumus sebelumnya dijelaskan, yaitu V0 kali cos alpha kali T. Berarti 5 dikali cos 0 kali 1/4, karena sudutnya 0 tadi. Dapatkan nilai X sama dengan 1,25 meter. Kemudian untuk mencari nilai Y, seperti rumus yang disebutkan, V0 sin alpha kali T ditambah 1/2 A kali T kuadrat. Masukkan lagi yang diketahui, 5 dikali sin 0 kali 1/4 dikurang 1/2 dikali 10. Kenapa jadi 10? Karena percepatan yang dimaksud di sini adalah percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi biasanya 9,8 meter per s kuadrat, atau bisa juga dibulatkan menjadi 10. Kemudian kita kali 1/4 kuadrat, sehingga didapatkan Y sama dengan min 0,3125 meter. Oke, jadi yang kita cari tadi sudah dapat nilai kedudukan di X dan di Y. Sekarang bagaimana kita mencari kecepatan pada saat T sama dengan 1/4 sekon? Oke, jadi pertama kita perlu mencari Vx dan Vy nya dulu. Vx pada saat T sama dengan 1/4 sekon, kita masukkan ke dalam rumus. Vx sama dengan V0 cos alpha 0, berarti 5 cos 0 sama dengan 5 meter per sekon. Kemudian kita akan mencari nilai Vy nya. Pada nilai Vy, rumusnya adalah V0 kali sin alpha 0 tambah A kali T. Berarti 5 kali sin 0 dikurang 10 kali 1/4. Kita dapatkan hasilnya min 2,5 meter per sekon. Berarti artinya bolanya kecepatannya jatuh ke bawah. Untuk mencari nilai kecepatan, kita mendapatkannya dari resultan perhitungan Vx dan Vy. Di V sama dengan akar 5 kuadrat tambah 2,5 kuadrat sama dengan 5,59 meter per sekon. Jadi kita dapatkan hasil untuk X, Y, dan V nya.